Halo teman, balik lagi. Kali ini kita akan belajar caranya ekstraksi klorofil dari sampel daun tanaman. Nah, di sini saya menggunakan metode Harborn dengan modifikasi. Tahapan analisisnya yang pertama adalah kita mempersiapkan pelarutnya. Di sini kita menggunakan pelarut aseton 80%. Setelah itu kita homogenisasi sampel, jadi sampel daun yang kita akan gunakan itu di grinding dulu atau dihaluskan dengan nitrogen cair. Kalau misalnya tidak punya nitrogen cair, kalian bisa membekukan sampel dulu, mendinginkan sampel sampai beku, kemudian digerus. Itu akan jauh lebih mudah. Nah, setelah sampel kita sudah halus, sampel itu ditimbang dulu sebanyak 0,03 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung konikel yang sudah berisi 3 ml dari aseton. Nah, setelah dimasukkan, sampel di vortex dengan kecepatan sedang seperti biasa sampai jaringannya itu menjadi berwarna putih. Setelah itu kita siapkan mikrotub 2 ml. Jadi di sini hasil vortex tadi didiamkan sebentar sampai mengendap, kemudian kita ambil filtratnya tadi sebanyak 2 ml, kemudian dipindahkan ke dalam tub 2 ml. Nah, supaya menjamin pengukuran kita nanti itu tidak ada debris yang tersisa, kita centrifuge lagi dengan kecepatan 8000 rpm selama 15 menit dan 4 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita tinggal ukur menggunakan spektrofotometer. Jadi di sini kita pilih menu multi wavelength atau kita menggunakan banyak panjang gelombang. Dimana panjang gelombang yang kita gunakan adalah 470 nanometer, 645 nanometer, dan 664. Nah, setelah di set semuanya, kita ubah ke mode absorbansi, kemudian isikan jumlah sampel, dan klik run. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah kita wajib menggunakan kuvet kuarsa untuk pengukuran senyawa-senyawa yang menggunakan pelarut organik dan juga yang menggunakan panjang gelombang UV. Belangko yang kita gunakan adalah aseton 80%. Ingat posisinya harus berada pada tempat B atau belangko. Kemudian sampel juga disiapkan sebanyak 1 ml dan diposisikan di tempat sampel nomor 1, dimulai dari nomor 1. Oke, tinggal klik enter. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses selesai ditandai dengan keluarnya hasil. Di situ ada 3 absorbansi di 3 panjang gelombang yang berbeda. Setelah selesai, sampel di discard atau dibuang. Kemudian ke dalam kuvet yang sama itu dimasukkan aseton 80% untuk menghilangkan sampel yang sebelumnya. Lalu dikering anginkan sebentar. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran sampel berikutnya. Dan seterusnya sampai selesai. Untuk perhitungannya sendiri, kita menggunakan rumus yang sudah ada. Jadi misalnya dari pengukuran kita mendapatkan 3 absorbansi, maka kita bisa menghitung klorofil A itu 12,21 kali absorbansi 664, terus klorofil B itu 20,13 dikali absorbansi 645 dan seterusnya. Terus untuk karotenoid itu 1000 dikali absorbansi 407 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa konversi ini ke dalam sampel. Jumlah masing-masing pigmen di dalam sampel itu berapa? Langsung saja, misalnya di dalam sampel tadi yang kita ukur, kita mendapatkan absorbansi 470 itu sebanyak 1,589, 645 itu sebanyak 0,616, dan absorbansi 664 sebanyak 1,621, maka klorofil A-nya setelah dimasukkan ke rumus tadi itu sebanyak 18,6,
klorofil B-nya 4,29, dan karotenoidnya sebanyak 4,77. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mengetahui jumlah pigmen itu di dalam sampel yang tadi kita ukur. Jadi, kalau misalnya kita mau lanjutkan, berarti klorofil A yang ada di dalam sampel kita itu sama dengan 1,806 mg per gram berat basah. Klorofil B-nya itu sebanyak 0,429 mg per gram berat basah, dan karotenoidnya sebanyak 0,477 mg per gram berat basah. Gampang ya? Oke, selamat mencoba. Dan terima kasih sudah nonton.